Shalom. Iya, luar biasa sekali malam ini saudara. Kita akan belajar bersama-sama satu tokoh dalam Alkitab. Seorang Samaria, saudara ya. Mungkin saudara sering mendengar firman ini, tetapi kita akan mau belajar lagi. Kita akan buka ayatnya di Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ke-7. Kita akan baca pelan-pelan. Dikatakan ia, yaitu Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, dari narasi firman yang kita baca barusan, kita melihat bahwa ada satu yang saya simpulkan, bahwa Tuhan itu sengaja menemui perempuan Samaria, saudara. Dikatakan tadi, ia harus melintasi daerah Samaria. Padahal kita tahu orang Yahudi dulu enggak mau lewat Samaria ya, Pak Gembala ya. Mungkin Pak Gembala lebih tahu kenapa latar belakangnya Yahudi bermusuhan dengan Samaria. Dan di sini saya kasih kesimpulan bahwa yang pertama yaitu Tuhan sengaja menemui perempuan Samaria. Jadi tidak ada satu yang kebetulan dalam hidup kita. Seperti yang disaksikan oleh Pak Erik tadi, Tuhan sengaja mencari Pak Erik. Demikian juga dengan tokoh kita pada malam hari ini yaitu wanita Samaria. Jadi wanita Samaria ini lahir di Samaria itu adalah sebuah kesalahan sebenarnya. Karena Samaria itu dianggap sebagai warga yang nomor 2 atau bahkan Samaria itu tidak dianggap sebagai manusia oleh Yahudi pada waktu itu. Dan wanita Samaria ini ternyata adalah wanita berdosa atau perempuan pezina. Jadi double afkir saudara ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu peweteng dedet saudara ya. Tidak ada harapan. Tetapi orang yang seperti ini kita belajar malam hari ini ternyata Tuhan cari dia. Demikian juga dengan kita saudara. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Setiap kita, apapun keadaan kita, apapun latar belakang kita, masa lalu kita mungkin seburuk apapun juga, Tuhan itu mau cari kita saudara. Dan setiap manusia itu pasti Tuhan kirim utusan. Seperti tadi yang disaksikan oleh Bu Erik ya, ada seorang pendeta ya. Pendetanya ini sahabatnya Pak Gembala, Pak Simatupang ya. Itu mencari, Tuhan pakai seorang pendeta ini untuk mencari Pak Erik. Demikian juga Tuhan itu, dia cari Samaria ini saudara. Tuhan selalu akan cari, Tuhan pakai utusan atau Tuhan pakai keadaan untuk setiap kita itu menerima kabar Injil. Nah, saudara, perempuan Samaria dalam keadaan seperti ini pun dipilih Tuhan. Nah, saudara, firman dalam Yohanes dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saudara, ketika Tuhan itu memilih kita atau Tuhan itu memilih seorang Samaria ini baru sadar bahwa ternyata dia itu diterima Tuhan. Dalam keadaan dia berdosa, masih ada penerimaan Tuhan. Dan ternyata inilah yang membuat perempuan Samaria ini sadar dan berbalik, saudara. Saya pribadi, saya pernah bersaksi, mungkin saudara ada yang pernah dengar. Saya dulu kecanduan narkoba dan singkat cerita saya di penjara. Di penjara ini ada seorang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada saya, tapi bukan melalui pakai firman saudara ya. Satu ketika saya diajak ke gereja, saya tidak mau, saya mengeraskan hati, saya ngomong enggak, nanti saya pulang dari penjara, lalu saya sudah bertobat, sudah baik, baru saya ke gereja. Ternyata
Tuhan itu bicara lain saudara. Waktu itu gereja itu dalam keadaan sepi, tidak ada ibadah. Lalu saya ditarik oleh teman saya nih, saya didudukkan di gereja itu. Kok saya ya mau pada waktu itu. Pintunya ditutup, saya ditinggal. Jadi tidak ada firman, tidak ada pujian. Saya sendirian di gereja itu, gelap saudara ya. Ya karena tutupan semua, sekalipun itu siang. Tapi saya sendirian di sana. Loh saya ketemu Tuhan di dalam gereja saudara. Tanpa ada yang ngotbahi, tanpa ada yang ngajak memuji saudara. Saya bertemu Tuhan. Itulah sebabnya pertemuan dengan Tuhan itu mengubahkan saya saudara. Jadi ketika saya bertemu Tuhan, mulai ada kerinduan untuk berbalik atau bertobat. Ya, saudara, kalau ada di antara saudara yang masih, waduh saya ini sudah rajin ke gereja, sudah rajin doa malam, tapi kok ada dosa ini tidak bisa, saya masih terikat. Kabar baiknya saudara, Tuhan mencari saudara malam hari ini. Tuhan mau cari saudara, Tuhan mau menerima saudara. Dicari bukan untuk dihukum saudara, apalagi dihukum mati. Enggak saudara, Tuhan cari saudara untuk memeluk saudara. Dan detik ketika saudara memutuskan untuk bertobat, itulah yang diperhitungkan Tuhan untuk keselamatan saudara. Amin. Lalu setelah ada kerinduan untuk bertobat, apa selanjutnya? Yang kedua yaitu kita baca di Yohanes 4 ayat yang ke-13 sampai 14, tapi bagian A saja. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sampai di situ saudara. Saudara, Tuhan ngomong sama perempuan Samaria ini, dia harus minum air hidup yang diberikan Tuhan, maka dia tidak haus lagi. Saudara, air hidup saya gambarkan sebagai beribadah. Saudara beribadah di tempat ini, di gereja KAB, saudara memuji, berdoa, membaca firman, itulah air hidup. Supaya perjumpaan dengan Tuhan itu membawa dampak, saudara harus minum air hidup ini saudara. Kalau saudara tidak minum air hidup, maka perjumpaan saudara mungkin seperti seorang muda yang kaya. Ketika mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Itu adalah perjumpaan dengan Yesus yang tidak mengubahkan. Atau dengan kata lain perjumpaan yang tragis, perjumpaan yang sia-sia. Tetapi malam hari ini kita semua di sini, kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan. Kita harus perlu minum air hidup ini saudara. Mengapa kita harus perlu minum air hidup? Yaitu membaca firman, berdoa, memuji dan beribadah. Yang pertama yaitu untuk dikatakan memuaskan dahaga. Saudara tahu ketika saya hidup dalam dosa, saya seperti orang yang haus terus saudara ya. Dulunya saya mabuk-mabukan pertama minum minuman keras saudara ya. Hidup di jalanan, saya masih tidak puas, saya cari lagi yang lebih enak lagi, saya berjudi, saya ada istri saya kapan hari pernah bersaksi saudara, sampai ada WP gombel saudara. Jadi orang dunia ngomong kalau makan pecel pencuknya jangan dibawa pulang saudara ya, tapi saya pencuknya katut pulang satu saudara. Dan itu yang membuat istri saya kalau bersaksi itu coba saudara bayangkan. Kalau saudara melihat dengan mata kepala sendiri, waduh. Saya sendiri juga waduh teringat saya sangat berdosa sekali. Tetapi saya cari kepuasan hidup saya melalui kehidupan dosa. Itu saya tidak pernah puas saudara. Demikian juga dengan Samaria ini saudara, wanita Samaria ini. Dia tidak puas. Satu suami tidak puas, dua suami tidak puas. Dikatakan 5 suami tetap tidak puas saudara. Tetapi ketika wanita Samaria ini minum air hidup yang daripada Tuhan, maka dikatakan dia tidak haus lagi. Demikian juga dengan kehidupan saya. Ketika saya memutuskan untuk berbalik, saya bertobat, saya rajin. Di penjara itu ada Alkitab, tidak tahu Alkitabnya siapa, mungkin turun-temurun dari zaman nenek moyang ya. Sudah lama saya baca
mulai Kejadian, Keluaran, saya urutkan. Wah, ada gairah, cinta mula-mula. Dan saya mulai rajin beribadah, saya mulai rajin untuk ikut apapun persekutuan yang di gereja itu. Dan yang ajaib saudara, kecanduan saya disembuhkan Tuhan. Secara ajaib saudara. Itulah ketika kita minum air hidup, apapun dosa yang mengikat kita, Tuhan itu sanggup melepaskan kita. Saudara. Lalu yang kedua, kenapa manusia ini perlu minum air hidup? Ternyata manusia ini perlu di-charge saudara ya, seperti baterai. Kalau saudara punya handphone, dipakai terus ya pasti habis baterainya, harus di-charge. Nah saudara, ibadah, doa, pujian, lalu membaca firman itu seperti ngecas baterai saudara ya. Jadi dulu saya pernah ikut multi level marketing ya. Jadi untuk berhasil itu ada tools atau ada alat-alat untuk kita itu bisa mencapai keberhasilan. Yang pertama kita disuruh beli dulu itu VCD saudara ya. Kita mendengar rekaman kesaksian tentang orang-orang yang berhasil. Lalu kita ada meeting mingguan, lalu kita ada leadership seminar. Pada waktu itu harganya cukup mahal, 2 orang bisa sampai 1 juta saudara ya. Pada waktu itu kami masih belum, hidupnya masih sederhana, jadi cukup memberatkan bagi kami. Tapi karena kami ingin berhasil, kami ikut semua saudara. Nah manusia ini juga tahu, orang dunia juga tahu bahwa ternyata manusia ini perlu di-charge saudara. Demikian juga dengan kita orang-orang percaya. Iman kita, kalau kita hanya berjumpa dengan Yesus, lalu kita pulang, lalu kita tidak melakukan minum air hidup tadi, ya kita akan loyo lagi, iman kita tidak bertumbuh saudara. Demikian juga dengan kehidupan kami. Ketika kami pulang dari penjara, kami memutuskan untuk bergabung di gereja lokal di Pandaan, saudara, di Betani Pandaan. Kami beribadah di situ, lalu kami pelayanan juga di Persekutuan Doa Elohim, dan itulah yang membangkitkan gairah kami, membuat iman kami bertumbuh. Nah, saudara, setelah minum air ini apa selanjutnya? Yang ketiga kita akan baca di ayat kelanjutannya di ayat yang ke-14. Saya tak minum air hidup dulu. Sampai kesel saudara. Mulai dari sebaliknya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara, kalau baterai handphone dicas, ya paling penuh 100% saudara. Tapi kita itu lebih dari baterai saudara. Dikatakan kalau kita di-charge, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita beribadah dengan tekun, maka dikatakan kita akan menjadi sumber yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, saudara. Ajaib, saudara. Tidak cukup hanya 100%, tapi lebih tumpah keluar, bahkan menjadi sumber mata air. Itulah gambaran dari kehidupan orang percaya. Saudara, ciri orang yang sudah menjadi sumber itu apa? Yang pertama yaitu suka memuji, saudara. Jadi memuji Tuhan itu ternyata berdampak. Tadi Bu Erik sempat ngomong ya, waduh suami saya dingin, tidak pernah ngereken, bahkan kalau purik dijarno sampai kaku saudara katanya. Tapi ternyata sekarang Pak Erik ini suka memuji saudara. Ya saya sendiri pribadi juga seperti itu. Dulu latar belakang keluarga saya, cilik digepuk terus sama mama saya ya. Jadi saya punya luka batin. Saya tidak biasa memuji saudara. Dan istri saya ini juga tidak pernah tak puji. Ya kaku juga wajahnya saudara. Tapi ternyata setelah saya suka memuji Tuhan, dampaknya saya tiba-tiba jadi suka muji saudara. Ketika saya, waduh kamu kok cek ayu nih. Gitu saudara. Sini tak pijeti. Wah. Jadi keluarga saya jadi lebih bahagia saudara ya. Jadi orang itu harus suka memuji. Itu adalah ciri dari
orang yang sudah menjadi sumber. Ucul saudara catatannya. Iya. Lalu apalagi saudara? Ciri orang yang sudah menjadi sumber. Yang kedua yaitu suka melayani. Kita akan baca di ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, wanita Samaria ini bersaksi. Wow, luar biasa saudara ya. Tuhan itu ternyata tidak puas hanya dengan kita menerima keselamatan saudara. Tetapi Tuhan rindu kita bekerja. Tuhan rindu kita melayani. Saya setelah bertobat, ya saya sudah bergabung di gereja lokal saudara. Terus terang aja saya agak bandel. Diajakin Pak Gun, ayo Pak Chandra pelayanan. Ya. Saya tunggu, ternyata seknya itu sampai 20 tahun saudara. Saya baru sadar. Sekarang akhir-akhir ini saya menyerah. Ya wis Pak Gun aku melok ayo wis. Mau disuruh kemana, tok 20 tahun ternyata saudara. Nah, orang Samaria ini luar biasa saudara. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia langsung bersaksi. Dia langsung menjadi evangelis saudara ya. Pak Gunawan ini punya saudara. Cerita sama saya saudara ya. Saudara saya ini takjak pelayanan. Kok saksik terus ya. Kayak saya gini saudara, saksik. Sekarang stroke saudara. Waduh lek stroke ya apa saudara. Saya waduh untung aku ini belum stroke saudara. Lek stroke saudara terus saya diajak saksi, ya wes, saya mau. Tapi kan kalau stroke kan angel ngomongnya. Saudara, dulu saya level. Sekarang sudah tidak level lagi. Tapi telat saudara ya. Saudara, waduh, pelempuan ini loh sampai pelat terus. Perempuan Samaria ini langsung merespon saudara ya. Jadi perempuan ini dengan kata lain, perempuan Samaria ini lebih baik dari saya. Waduh, saya ini bengal saudara 20 tahun. Oleh sebab itu saudara, malam ini firman Tuhan datang kepada saudara. Apa sekarang keadaan saudara? Kalau saudara saat ini merasa bahwa aduh aku ini tidak layak melayani. Masa laluku ini kelam ya, puweteng dedet katanya seperti itu saudara. Sepertinya kalau saya melayani itu tidak layak. Kabar baik datang kepada saudara malam ini. Tuhan menganggap engkau berharga. Tuhan mau menjadikan engkau alat yang berguna bagi kerajaannya. Saudara, setelah saya sembuh, Tuhan masih punya rencana atas keluarga kami. Saat ini kami tetap setia beribadah di gereja lokal. Saudara harus juga setia beribadah di KAB sini saudara ya. Lalu kita juga melayani di pedesaan bersama dengan Persekutuan Doa Elohim. Kami dulu itu rencananya melayani di desa-desa saudara ya. Tidak tahu sama Pak Gun ini dibawa ke gereja yang sangat luar biasa seperti ini. Terima kasih Pak Yohanes. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi kami juga tergabung di tim besuk. Di PD Elohim kami membesuk orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Waduh, sangat sukacita sekali kami bisa menjadi berkat buat orang-orang itu. Juga kami di marketplace, kami juga bersaksi tentang Tuhan, saudara. Jadi kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan dengan sengaja mencari saudara, apapun keadaan saudara, apapun masa lalu saudara, saudara tetap berharga di mata Allah. Lalu yang kedua, kita harus minum air, firman Tuhan, baca firman Tuhan, memuji, menyembah, bersekutu, beribadah di gereja KAB ini, membuat saudara, iman saudara bertumbuh. Lalu yang ketiga, menjadi sumber, yaitu melayani dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Sekian firman Tuhan malam hari ini, saya kembalikan.